dari tidak dikasih, katanya tidak dikasih nafkah. Kemudian itu kan tergantung istrinya. Kalau dia ikhlas tidak ada masalah. Kalau dia tidak ikhlas, dia menuntut cerai, kan begitu. Ya kan. Dan tetap ada hak-hak istri itu mempertahankan itu. Itu kan kita bicara tentang komitmen mereka dalam keluarga. Kalau pada saatnya misalnya istrinya sudah merasa tidak ini dan minta cerai. Nah, dan dalam kasus yang dikatakan tadi itu kan, disampaikan tadi itu kan yang pihak istri suami yang talak, kan berarti selesai urusannya. Yang menjadi masalah adalah ketika istri yang minta cerai kemudian tidak diiakan oleh suami, kan ada juga mekanismenya dalam agama. Ya kan? Taklid itu, nah itu. Jadi ada saja masalahnya. Yang jelas bahwa begini, ada juga orang yang misalnya begini, tidak semua yang diharapkan itu bisa terjadi sesuai dengan harapannya, dan itu bagian daripada ujian. Bisa jadi perkara yang menimpa wanita ini karena dia katanya istilahnya mau cari kebaikan lah begitu kan, mau hijrah menjadi yang baik. Bisa jadi Allah lebih tahu bahwa kamu tidak cocok dengan suami yang itu kalau kamu mau hijrah, yang lain mungkin. Jadi kita tidak bisa berpikir seperti itu. Kalau sudah memakai Allah gak usah bisa jadi. Yakini saja, Allah tahu. Ya yakini, kita yakini saja seperti itu misalnya. Dan tergantung perempuan ini. Begini solusi. Poin penting yang disampaikan Gus Betik itu sebetulnya tamsil yang dipakai oleh solusi antara Firaun dengan Siti Asia, dengan Zaidah Salim, dengan Oknum Aji. Itu bukan dalam konteks hubungan antara suami dan istri secara syariah, tapi secara teologis. Kalau secara syariahnya mungkin Fir'aun itu memberikan kasih sayang setiap malam dilus-elus, dikeloni itu si Asia. Tapi dalam konteks ini kan sebaliknya, itu sebetulnya titik pentingnya untuk dijawab oleh solusi. Ya itulah, sekarang begini, kita harus memahami bahwa siri itu kan dalam agama sah. Ya kan? Kita mau atur bagaimana lagi? Kita mau atur jadi tidak sah. Gitu maksudnya. Bukan urusan itu. Solusi. Problem yang terjadi antara Fir'aun dengan Siti Asia itu tidak dalam konteks hubungan suami istrinya, tapi secara teologis yang bermasalah di situ. Siti Asia yu'minuna billah, kalau yang Fir'aun orang kafir itu kan. Tapi hubungan antara suami istri dia berjalan lancar, bahkan sayang-sayangan. Lah yang ini kebalik. Orangnya ahli ceramah, ahli ibadah, tapi kepada istrinya justru hanya dijadikan pemuas nafsu. Nah ini kan berbeda. Maksudnya begini Bang, maksudnya begini, berarti sang suami silahkan menanggung sendiri resikonya. Istri juga menanggung sendiri apa yang menjadi resikonya dia. Nah resiko dia kawin siri ya itu dia tadi, ditinggalkan. Tapi kalau dia ikhlas, tetap pahalanya sebagai istri selama ini dia terima. Termasuk pahala ikhlas dia untuk tidak dinafkahi. Gini solusi, maksudnya gini solusi. Ya kalau kita kembali pada konteks itu, ya itu kan artinya di situ kan sendiri-sendiri solusi. Nah sekarang kan pertanyaan umum untuk Bang Aliman sekarang, mau diapain sekarang ini? Nah artinya di sini maksudnya. Sebentar Luko. Biar terurai problemnya, Luko, biar terurai. Apa yang disampaikan Gus Betik itu sangat memantik kita untuk berpikir lebih dalam lagi, karena solusi pada awalnya itu ekstrim, memberikan amsilah bahwa ini adalah ladang surga buat istri gitu. Situ letaknya. Cerita dulu. Gus Betik melihat ada semacam perbandingan yang tidak apple to apple sehingga salah dalam memaknai ini. Kalau dalam konteks Fir'aun itu ada teologis yang bermasalah, bukan relasi antara suami istri, tapi konteks Zaidah Salim dan Oknum Aji ini justru dalam konteks hubungan suami istrinya yang bermasalah. Ini teologis dan syariah sebetulnya. Cuma solusi memberikan sebuah perumpamaan yang sangat ekstrim gitu kan. Kurang ajar bagaimana kalau Fir'aun dalam kacamata kita gitu kan. Lah solusi masih menjawab dalam konteks itu kembali kepada sebuah konteks sebuah tanggung jawab masing-masing kan gitu kan. Lah itu bukan sebuah jawaban menurut saya solusi.
Solusi. Maksudnya Bang, kita mau hadirkan pihak ketiga tapi tidak ada jalurnya. Sekarang mau masukkan, kita mau masuk di jalur mana di situ? Jalur hukum nggak ada punya, tidak ini secara hukum tidak teradministrasi. Kalau Sekarang solusi, kalau dalam konteks keindonesiaan bisa saja ditarik-tarik. Saya tergelitik begini, karena menurut cerita yang disampaikan oleh Zeda itu justru dia adalah orang yang punya simbol keagamaan, bisa saja dipaksa untuk ini penista agama, ekstrem ya, penista agama ini. Ya, saya ini Bang, Ya ini kan begini, kasus ini jadi sensitif karena memang ada upaya atau entah upaya atau apa itu untuk mendiskreditkan para Habib-Habib kan. Tapi apakah bisa kita generalisir semua Habib seperti itu? Itu juga jadi pertanyaan kita. Ini kan ada upaya untuk Ini hanya sebagai contoh saja, Kang Solusi. jadi kami pribadi nih ya, dengan sebuah realitas yang ada secara konteks Islam ya, ini juga jawaban dari Gus Betik ini. Kalau konteks Islam, kalau nikah siri sudah tidak ada masalah, mereka sudah sah ya. Satu sisi mereka bisa dijerat hukum atau pasal yang ada di negara kita. Salah satunya misalnya ya, contoh kasus ya si Habib itu. Karena saudari maaf sekali saya potong ya supaya clear. Saya tidak tanya itunya, Pak. Konteks hukumnya. Kita harus masuk ke lugotan Arabiannya dulu. Apakah siri yang menjadi terminologi dalam Islam itu sama dengan siri yang dalam terminologi tata kelola negara kita terkait hukum perkawinan? Itu dulu. Saya nggak tanya tentang konteks hukumnya. Ya. Terminologinya. Karena gini Mas, terminologi kalau lain dipahami itu akan melahirkan pemahaman yang berbeda juga. Kalau secara tata kelola negara kan apa kawin siri itu? Kawin yang tidak tercatat di depan kan? Begini bang, bukan ini bang ya pemahamannya. Jadi kalau kita bicara tentang agama seperti siri ya secara etimologi, ya artinya kan sirun, artinya kan sembunyi-sembunyi. Bukan nikah siri itu tidak tercatat dalam negara, bukan. Yang namanya sirin itu adalah sirun itu ya, itu sembunyi-sembunyi, rahasia bang. Rahasia. Nah, kalau dibawa ke negara, ya, kalau kita bawa ke negara dalam konteks kita yang mengatur, itu tidak nikah siri itu tidak tercatat di di KUA, ya, yang mengatur kita begitu kan. Itu satu, bang. Yang kedua adalah kalau mereka tetap memaksa nikah siri, ya, misalnya sudah punya suami, sudah punya istri, maka itu masuk bisa dijerat dengan pasal yang ada. Salah satunya misalnya kalau delik aduannya dari istri mereka kena karena di negara kita mau nikah lagi itu harus ada izin dari istri. Pertama, itu satu. Yang kedua, kalau mereka tidak punya istri lalu kemudian diam-diam mereka nikah siri, okelah sah secara agama, tapi kita memprioritaskan kalau mereka punya anak, mereka tidak diakui secara negara, Bang. Itu yang kedua. Makanya ya bukan nikah siri itu lalu kemudian karena pandangan begini bang, nikah siri dengan siri yang ada dalam konteks negara kita itu mengapa mengambil dari kata bahasa Arab dengan gampangnya siri begitu kan, padahal artinya kan secara rahasia begitu kan, namanya yang secara rahasia itu kan secara sembunyi-sembunyi. Nah inilah yang kemudian mengapa dengan kejadian yang tadi kalau mereka ada delik aduan dari istri mereka kena satu. Yang kedua kalau mereka ada KDRT, ada psikis lalu kemudian ada perlindungan perempuan dan anak, mereka juga bisa dikenal pasal yang kemudian mengarah pada ketentuan-ketentuan atau pengaturan pada negara. Itu yang kemudian kita harus pahami bang. Sebenarnya simpel saja negara, solusinya adalah terkait dengan undang-undang pernikahan ya, kalau kita suka sama suka lalu kemudian undang-undangnya boleh ya walaupun mereka melakukan zina ya apalagi siri kan begitu logikanya.
Maka disinilah yang kemudian solusi utama bagi kami adalah kita sebagai sebagai rakyat yang kemudian berwatak waras misalnya karena istri satu, ya, inilah yang kemudian kita harus harus memberikan solusi. Ya, salah satunya solusi saya adalah berikan undang-undang itu secara masif kepada kepada masyarakat bahwa nikah siri itu tidak boleh. Dalam artian negara kita, dalam artian bahwa administrasi kita. Nah, inilah yang kemudian kenapa? Karena dampaknya di situ adalah masyarakat. Dari biar tidak terlalu panjang. Bukankah memang sudah tidak boleh syarat-syarat untuk istri dua poligami itu kan memang harus punya izin dari istri yang pertama kan? Iya, memang tidak boleh. Tapi satu sisi kadang orang menggampangkan dengan situasi dengan situasi narasi-narasi bahwa ini agama Islam. Nah, makanya gini nih, saya sedikit memetik apa yang disampaikan oleh Gus Betik tadi itu. Kita tidak bisa untuk merubah hukum syariat yang diyakini oleh kita sebagai Muslim bahwa kita itu boleh. Gitu ya, tapi itu ada di himpunan itu, ada di zona itu, ada di zona keagamaan itu. Tapi kalau sampai tidak membolehkan berarti negara sedang masuk ke dalam ruang agama sebetulnya. Pengaturan tentang regulasi sebagai warga negara bukan sebagai Abdullah itu nggak apa-apa. Kan ada dua status kita ini sebagai Abdullah, yaitu dan juga sebagai warga negara. Cara berpikirnya kan harus begitu. Nah sekarang sebagai warga negara kita tidak pernah akan diakui kalau memakai pola nikah siri yang tidak memenuhi syarat. Tapi sebagai Abdullah kita tidak boleh tidak mengesahkan kan gitu tadi. Maksudnya betul. Begitu Gus Betik. Sebetulnya apa yang dijelas Kang Mas Hodari tadi itu ya aku paham sih, cuma itu tidak menjawab yang aku tanya. Tapi sudah dijelaskan dengan bagus oleh Kang Aliman Haris, host kita yang semoga Allah merahmatinya. Itu sebetulnya titik masalahnya gitu loh. Kan kita harus, karena prinsipnya begini ya, Al-Quran itu sebagai raw material ya, kita itu tidak, pada hakikatnya kita itu tidak boleh membuat hukum. Hukum itu hanya Allah yang boleh ya, maka larangan membuat hukum itu lahir. Karena kalau kita membuat hukum, mesti hukum itu saya tanya. Biarkan sampai selesai. Sudah, itu sebenarnya sudah paham. Dalam konteks negara kita salah nggak kalau kita mengatur terkait dengan undang-undang nikah siri itu? Biarkan saya selesai dulu dong. Bukan itu problemnya. Lanjut Gus. Ya, ini saya sampaikan prinsip dasarnya dulu. Ya, manusia itu tidak boleh membuat hukum. Ya, karena dia akan membuat hukum yang mengenakan dirinya, entah itu secara perorangan, entah itu secara kelompok, organisasi, mesti yang menguntungkan dirinya. Maka hak membuat hukum itu sebetulnya adalah Allah untuk jadi panutan kehidupan kita, kan begitu. Nah, tetapi kan kehidupan kita sebagai makhluk teologis juga makhluk antropologis. Kita ini berbudaya, budaya itu terus tumbuh dan berkembang. Akhirnya kita memang boleh membuat hukum selama hukum itu tidak bertentangan dengan hukum agama. Karena hukum agama itu dari Allah, dari Tuhan yang Maha Tinggi, dia tidak boleh didegradasi oleh hukumnya manusia. Maka apapun kata negara, gue tidak setuju kalau kawin itu harus izin dari istri pertama. Itu nggak ada aturannya dalam Islam, itu gue lawan. Karena agama gue tidak mengajarkan seperti itu, gitu loh. Ya, jadi kita boleh membuat hukum selama itu tidak bertentangan oleh hukum Allah yang sudah ada. Silakan. Tapi kalau bertentangan, nggak boleh. Karena hukum Allah itu dia yang mempunyai langit dan bumi kok. Ini hamba mau bikin hukum yang itu bertentangan dengan hukum Allah. Nggak ada syarat bahwa harus izin istri pertama, kedua. Kalau mau nikah saja yang baik, gitu loh. Mana ada aturan yang seperti itu. Sementara negara bikin aturan seperti itu kan bertentangan. Cuman ini kan sebetulnya bukan tugas Gus Betik, tugas itu loh, ya.
yang di Jakarta yang ulama-ulama, kenapa kok diam-diam? Seharusnya sampaikan, jangan diam saja. Anda ulama, di mana harapan rakyat itu disandarkan kepada Anda diam saja. Kita bukan maunya sendiri, enggak, tapi posisinya haruslah bahwa hukum Tuhan itu di atas segalanya, tidak boleh dianulir oleh hukum manusia. Begitu. Silakan manusia buat hukum selama tidak bertentangan. Itu sebetulnya. Nah, terus yang aku tanyakan tadi, kita itu harus merujuk ke belakang. Secara teologis bagaimana? Secara kenegaraan itu bagaimana? Apakah kita sepakat? Apakah diksi sirih itu satu idiom yang kita pahami dengan pemahaman yang sama dalam konteks teologis dan dalam konteks tata kelola negara? Kalau enggak, ya bubar jalan ini, nggak pernah ketemu. Tadi Anda katakan sirih itu rahasia tersembunyi. Iya, saya tahu. Pertanyaan saya, kalau dalam konteks agama kita harus tahu supaya nanti kita menduplikat dalam konteks tata kelola negara itu disakti. Sirih dari apa? Disembunyikan dari apa? Dan kenapa disembunyikan? Itu kan kita harus tahu. Kalau kita kan dalam konteks negara, pokoknya tidak masuk catatan KUA itu sirih. Ini kan kacau jadinya. Teman saya itu dulu aku ditawari mau nikah berapa kali, buku nikahnya itu ada sudah. Siap, saya nggak harus ke KUA. Kan jadi babak belur semua. Kita ingin hidup itu menjadi baik, baik berbangsa, bernegara, beragama. Makanya kita harus satu paham dulu. Sirih dalam konteks teologis itu apa maksudnya? Terus sirih dalam konteks tata negara itu apa maksudnya? Kalau ini nggak ketemu, ya babak belur. Itu yang aku maksud. Terima kasih. Oke, sebetulnya sudah clear, tapi begini, betik, Gus, tidak se-ekstrim itu juga, ketika bernegara kita justru harus tunduk kepada aturan agama semacam itu, nggak bisa itu nanti kita ekstrim seperti khilafah itu, Gus Betik. Saya kira begini, Bang. Cara pandang negara itu sudah menurut saya pribadi mereka tidak sadar dan kacau menurut saya. Ini harus diluruskan. Ya, negara kita itu hanya mengatur, bukan bertentangan dengan agama kita. Jadi artinya apa? Artinya hal-hal seperti itulah sudah banyak dikatakan bahwa kita sebagai bangsa kita, ya sebagai rakyat Indonesia harus patuh pada negara kita. Seperti contoh yang disampaikan tadi, boleh menikah asalkan walaupun tidak lewat KUA tapi surat nikahnya ada dan sebagainya. Itu salah. Ya, jadi artinya apa? Masyarakat jangan lalu kemudian diberikan narasi-narasi seperti itu. Kita itu negara Bhinneka Tunggal Ika. Jadi artinya apa? Ya mungkin ya mereka tidak baca sih karangan karangan Kiai Hasyim Asy'ari begitu terkait dengan konteks kemerdekaan atau kenegaraan kita begitu kan. Tapi yang kita lihat bukan lalu kemudian secara radikal mengatakan seperti itu. Kita kan bukan negara Islam, Bang. Kita harus tahu situasi dan kondisi negara kita. Saya kira dalam konteks itu tidak akan ada ujungnya perdebatan. Tapi tidak ada, Bang, tidak ada solusi, tidak ada apa, pokoknya patokannya pada Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kita berpatokan pada Al-Quran dan hadis, ya kita tidak menemukan solusi yang bagaimana ke depan. Ya, itu kan dalam perspektif teologis. Itu dalam perspektif teologis kita bahwa kita itu statusnya Abdullah. Kalau status Abdullah, kita memang tidak bisa kita itu diatur oleh aturan manusia. Dalam konteks itu iya, Gus Betik. Cuma kalau ini justru harus diwajibkan untuk diatur sebagai negara, harus merubah sistem negara kita dulu. Karena negara kita tidak memakai paham itu. Artinya dalam konteks munakahat, kalau mau siri, kalau mau pakai atau kalau mau poligami harus pakai izin dari istri. Itu bukan justru asrul hukmi kebolehannya untuk menikah 2, 3, 4 itu tidak boleh, bukan. Tapi dalam konteks kenegaraannya diatur semacam itu. Nah, itu yang benar. Itu ya. Negara bukan dalam konteks melarang asrul hukminya munakahat boleh berpoligami 3 atau 4. Gitu ya. Itu catatannya. Ya. Artinya gini Kiai Aliman, itu sudah masuk pendapat Kiai Aliman. Artinya di situ tatanan negara ini ada keserupaan tapi tidak sama gitu dengan tatanan agama. Cuma di situ sudah memperbolehkan keserupaannya itu adalah memperbolehkan dengan
alasan izin dari yang pertama itu memang sudah sesuai menurut saya. Gitu. Ya, makanya selama secara syariat itu memenuhi syarat, tidak boleh dizinakan, tidak boleh distatuskan, nggak boleh. Karena itu rezimnya rezim agama, bukan rezim negara. Karena gini, juga di dalam agama itu juga kita kan menghargai agama-agama orang lain yang mungkin di situ agama orang lain itu tidak memperbolehkan poligami. Di situ loh. Lain lagi itu urusan lain, itu melebar. Ini maksudnya tatanan negara kita ini sudah sesuai dengan adanya agama, gitu loh. Walaupun tidak sama sebenarnya, cuma serupa di situ. Supaya antara agama-agama yang lain itu bisa untuk menghargai. Silakan closing statement dulu ya. Kita lanjutkan besok atau nanti malam. Oke, terima kasih untuk saudara-saudaraku semua. Semoga diskusi kali ini semakin mencerdaskan kita soal beda-beda itu biasa. Terima kasih untuk Kang Haliman Haris, Kang Kojoyo, dan Kang Bodari yang telah memberikan waktunya untuk menyamai Gus Bekti berdiskusi. Tapi dari diskusi ini tentunya harus ada closing statement khususnya dari Gus Bekti, yaitu bagaimana kita ini harus berbangsa dan bernegara juga beragama dengan baik ya, masing-masing bisa jalan pada rednya masing-masing. Itu saja yang aku sampaikan, di samping yang pesan utama tadi bagi mereka-mereka yang sudah duduk pada posisi pemegang kunci surga, penjaga moral, ya janganlah melakukan sesuatu yang itu justru mendegradasi keindahan Islam, karena orang lain tidak akan melihat ajaran-ajaran Islamnya tapi melihat perilaku orangnya. Kalau Anda sudah dipanggil kiai, ulama, habib, apapun lah, tolonglah berperilaku baik. Itu pesan dari saya, dan terima kasih dan semoga semua dirahmati Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Mantap. Dari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari silakan. Dari. Ya, bagi kami cukup satu, saling menghormati satu sama lain. Itu aja. Oke, Luko. Ayo Luko. Saya, ya. Ya sebenarnya sama juga intinya dengan gus-gus yang lain ini, tapi cuma saya menambah sedikit. Afsahul lisanul hal, afsahu min lisanil maqal. Jadi lebih baik kita itu menunjukkan tentang akhlak kita yang baik, bukan untuk mencemari agama, membawa-bawa agama, tapi kita lebih menunjukkan tentang kesetaraan kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Oke, terima kasih Luko. Apa yang disampaikan solusi Khodari, Gus Betik dalam konteks kasus Zeda Salim sudah cukup komprehensif, tapi pada intinya kita harus betul-betul proporsional gitu ya, karena kita yang hidup di Indonesia di samping menjadi Abdullah, hamba Allah, juga sebagai warga negara yang harus tunduk pada aturan-aturan yang diatur. Itu sebetulnya proporsionalitas yang harus kita betul-betul jaga, dan mudah-mudahan kita tidak saling tidak saling untuk mau menang-menangan sendiri dari kedua-duanya, sehingga proporsional dalam melihat sesuatu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.